Bagaimana sih Bapak bisa menjaga kesehatan? Merasa sering bahagia sekarang ini. Oh gitu Pak, Karena itu bisa komplain ke DPRD juga ya iya Pak? dong. Iya dong. Dalam arti dari 120 miliar ke 15 miliar itu pembangunannya dapat apa? Nanti Nyicil gitu. Nah, kenapa begitu? Karena sesungguhnya secara teknis itu anggarannya kecil. Semarang Demak itu kalau persepsi Mbak Nesa itu mau bangun apa sih gitu? Mau bangun, kan kalau yang sekarang lagi dibahas tol. Iya. Semarang Demak ini kalau panturannya dicor satu sisi itu udah. Saya ngebayanginnya aja udah ngeri Pak. Iya. Ini pertanyaan dari Facebook Pak. Iya. Kapan Mas Hadi nyalon gubernur katanya? Sesuatu yang yang sehari-hari gitu. Bagaimana sih Bapak bisa menjaga kesehatan? Bapak olahraga atau apa gitu nggak Pak? Kalau menjaga kesehatan pagi mesti bangun sebelum subuh. Terus setelah itu bisa jalan-jalan, bisa sepedaan, bisa. Oh, Bapak ikutin tren sepedaan juga? Ya tidak tren sih karena sudah lama. Saya ikut ikut teman-teman pecinta Gazale ya. Sepeda tua. Sepeda tua itu loh. Lah sama juga karena pagi itu satu-satunya waktu yang bisa kita berinteraksi dengan anak-anak. Nah, justru pagi itu suasana yang membahagiakan. Jadi setiap pagi seneng gitu. Anak-anak jalan bubur lah, apalah apalagi gitu. Sekarang sekolahnya daring ya Pak ya, jadi bisa punya lebih waktu. Iya betul. Berarti sekarang ada blessing in disguise ya Pak, ada apa tuh, hikmah gitu. Iya ada hikmah. betul, malah merasa sering bahagia sekarang ini. Oh gitu Pak. Ya karena sering di rumah. Iya benar juga sih, jadi kumpul sama keluarga ya Pak ya. Betul Vanessa. Tapi pada saat kita di rumah dengan segala fasilitasnya, saya yakin bahwa sebagai wakil ketua komisi D, Pak, tapi sebelumnya mungkin bisa diberikan dulu pencerahan di Siap. komisi D itu melingkupi apa saja? Jadi komisi D di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu ada beberapa bidang yang diurusi. Yang sebenarnya secara umum namanya adalah Komisi Pembangunan, tetapi bukan hanya berarti infrastruktur yang jalan, ya jembatan, ya transportasi, berarti perhubungan. Di situ juga ada ESDM, sumber daya mineral, berarti pertambangan dan lain sebagainya. Terus di situ ada lingkungan hidup. Oh gitu, Pak. Sebelum pandemi sama setelah sekarang pandemi, yang berbeda di pekerjaan apa Pak? Yang jelas kalau dulu kita paling sibuk karena banyak dapat ajuan dan juga komplain dari masyarakat terkait dengan jalan rusak. Terus di sana ini bisa komplain ke DPRD juga ya iya Pak? dong. Iya dong. Apalagi kalau kemudian bulan-bulan Maret sampai dengan bulan Juni itu banjir. Oh iya. Karena pada saat itu maksudnya banjir aduan karena pada saat itu banjir beneran. karena pada saat itu kan kita punya hak budgeting untuk kemudian mengusulkan titik-titik yang akan dibangun. Masyarakat yang merasa ini ternyata kondisinya sangat prioritas. Nah, itu di situ hari-hari itu mereka bisa komplain. Nah, sekarang ketika pandemi karena banyak refocusing dan lain sebagainya, ya tetap dilakukan pengawasan. Kita istilahnya hanya pemeliharaan rutin saja. Jadi karena anggaran langsung dialihkan di Komisi D itu pengalihannya 1,4 triliun. Itu berapa persen Pak dari seluruh anggaran? Hampir 40-50%. Soalnya begini, kalau di komisi yang lain itu kan bentuknya kegiatan. Jadi mereka sudah ada perencanaan dan juga kemudian kalau sekarang juga ada hubungannya dengan bisa enggak ini juga menstimulan ekonomi masyarakat gitu. Nah, kalau di Komisi D ini kan hampir 60% ke atas anggarannya itu, 60% lah lebih sedikit itu kan kontraktual, artinya lelang. Nah, kalau lelang itu kan kegiatannya sedikit tetapi jumlah anggarannya besar.
kegiatannya sedikit, oke, tapi jumlah ya. Misalkan gini, sekarang flyover Meragen. Flyover Meragen itu kita rencanakan kan anggarannya sekitar 120 miliar. Nah, sekarang di tahun 2020 ini sekarang dikasih dulu 15 miliar. Berarti yang berapa? Yang 95 miliar nanti kita luncurkan di 2021. Jadi nah, tapi 15 miliar dapat apa, Pak? Dalam arti dari 120 miliar ke 15 miliar itu pembangunannya dapat apa? Nah, kan di situ makalah kemudian kita pakai strategi namanya multi years, tahun jamak. Jadi pembangunan itu kalau kontraktual biasanya harusnya 1 tahun selesai, dimulai di bulan Februari, selesai bulan Desember pertengahan tanggal 15 harus selesai, harus laporan selesai, fisik selesai, semua selesai. Nah, sekarang kita siasati, berarti kontraknya lelangnya gimana? 2020 sampai dengan 2021 dijadikan 1 tahun, 1 kontrak. Nah, di 2020 ini pembebasan lahan diselesaikan, apa diselesaikan? Oh, kita taruh dulu bangunan bawah, misalnya kita abutmen namanya kalau dalam istilah tekniknya gitu. Jembatan layang itu cagak-cagaknya kita adakan dulu. Nanti nyicil. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena sesungguhnya secara teknis itu anggarannya kecil, tapi butuh waktu. Kenapa? Kalau sudah dicor itu butuh waktu 35 hari sampai dengan 60 hari sampai kering baru boleh dibangun di atasnya. Nah, makanya semakin lama jedanya semakin baik. Oh, jadi nggak keburu-buru malah ya, Pak ya. Jadi betul. Itu blessing in disguise-nya itu. Iya juga itu. Oh, jadi sebenarnya banyak juga hikmahnya ya, Pak. Banyak. Pembangunan infrastruktur ini banyak, gitu ya. Iya, betul. Okay. Makanya kalau yang ini misalkan kita masuk ini pembangunan di fasilitas karena kita nambah dari 100 orang menjadi 120 orang. Gedung DPRD ini kan sesek gitu, sesak banget itu. Nah, makanya kemudian harus ada gedung baru. Nah, gedung baru pun juga begitu, caranya begitu. Oh, ini sekarang duitnya ya nggak sekarang ini masyarakat yang lapar banyak kok. Iya. Kita kontrak dulu, kemudian dilaksanakan sebagian, nanti kemudian nyebrang tahun 2021, nanti dibayarnya di 2021 dengan harapan corona sudah pergi, Mbak. Amin. Corona minggato gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kan perkara infrastruktur tol itu juga masuk. Nah, ini kalau tol ini kan sekarang yang lagi banyak dibicarakan adalah tol Semarang Demak ya, Pak ya. Tol Semarang Demak. Ini sampai di mana nih, Pak, pembahasan tol Semarang Demak? Semarang Demak itu kalau Mbak Nesya, ini saya tanya dulu nih, pun boleh narasumber nanya. Kalau Semarang Demak itu kalau persepsi Mbak Nesya itu mau bangun apa sih gitu? Mau bangun kan kalau yang sekarang lagi dibahas tol. Iya. Gitu. Berarti jalan tol kayak Semarang Bawen gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya yang kita bicarakan itu adalah solusi dari kemacetan. Rob. Oh iya, solusi benar. dari abrasi. Ya, Pak, ya? Iya, solusi dari masyarakat yang setiap malam dari mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Oh, kalau jenengan datang ke Bedono, ke Sidogemah, Sayung itu ya. Kalau mau tidur itu tidurnya itu di atas dipan, yang dipannya itu di bawahnya ada drum, diikat ke drum. Kenapa? Kalau ketiduran tiba-tiba rob, airnya naik, itu dia tetap di atas air karena dia ngambang. Bagaimana tol Semarang Demak bisa menjadi solusi itu? Nah, makanya kemudian sekarang ini tol Semarang Demak itu dibagi jadi 2 sesi. Sesi 1 panjangnya 11,64 km. Itu keluarnya di mana, Bapak? Brebes atau Semarang Demak kok Brebes? Semarang Demak. Nanti benar-benar Semarang Demak aja. Iya, 10,64 kilo itu dari mulai
itu loh kali gawe, ada pom bensin. Nah, tahu. nanti startnya dari situ, nanti masuk ke belakang terminal Terboyo, Sultan Agung, ke belakangnya situ, nanti sampai di namanya Desa Sriwulan. Itu sesi 1. Nah, itu yang disebut sesi Tanggul Laut. Berarti nanti Geno yang biasa kan Terboyo Wetan, Terboyo Kulon, itu kan di situ kan yang biasa kita dengar apa itu namanya banjir rob terusan. Nah, itu diharapkan nanti bisa selesai karena air lautnya di Tanggul di sebelah utara, tanggulnya ini yang kita gunakan untuk tol. Nanti sebelah selatannya kapan-kapan Mbak Nesa perlu berangkat ke Nederland. Nah, kita ini pengen kayak gitu nanti. Jadi boleh Pak kalau diajak ke Nederland, Pak. Iya. Nah, itu sesi 1. Nah, sesi 2 ini kan kontraktornya itu pengelolanya ini namanya PT PP Semarang Demak. Nah, sesi 2-nya ini dari mulai Sayung itu nyebrang jalan Dendeles, jalan Pantura, terus kemudian lari sampai ke Kadilangu, sampai ke makam Sunan Kalijogo sana. Nah, itu sesi 2. Totalnya sisanya karena akumulasi dari di situ kurangi 10 64, total panjang dari Semarang sampai Kadilangu terakhir ini itu 27 km. Oke. Ini soalnya banyak yang nanya Pak netizen, jalan tol Semarang Demak kapan jadi? Lewat Terboyo udah sering macet nih. Betul. Gitu. Ya, kalau ya ini tadi manfaatnya kan banyak banget itu. Jadi pertama kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang setiap hari kena genangan, yang kedua kita juga mengurai kemacetan, yang ketiga jadi gini, kita perlu berterima kasih juga sama penjajah itu karena sekarang ini kan poros ekonomi itu kan ya Pantura. Nah, padahal hanya sekarang ini tinggal beberapa ruas, termasuk salah satunya itu Kudus sampai dengan Pati itu yang kemudian Pantura itu tidak punya jalan lingkar. Nah, ini yang kemudian kita gunakan. Betul kalau netizen mengatakan begitu karena memang Semarang Demak ini kalau Panturanya dicor satu sisi itu udah saya ngebayanginnya aja udah ngeri Pak. Kalau udah mau ke daerah sana. Berarti kira-kira berapa lama lagi Pak? Kalau menurut skenario pemerintah itu akhir 2022 selesai. Harusnya awal 2022 selesai, tapi karena ada corona ini menjadi mundur. Akhir dari 2022 selesai. Itu dengan catatan. Catatannya begini, Mbak. Ini yang perlu peliknya kita kemudian sebenarnya harusnya masyarakat sama-sama memahami dong gitu karena ini untuk kita semua. Jadi kalau yang sesi 2 berarti kalau 27 kurangi 10 ya kira-kira kan sekitar 26 km lah gitu ya. 26, sekian kilometer 16, 16, sekian kilometer tadi itu sekarang sudah 40% lahan sudah dibebaskan. Menurut tim pembebasan tanah itu maksimal akhir Oktober sudah selesai. Karena ya kalaupun molor-molor sampai dengan Desember, karena apa? Karena ada tanah wakaf dan ada tanah itu apa namanya, tanah kas desa TKD. Nah itu tapi selesai lah karena ini sudah dibicarakan, sudah tinggal bayar, sudah appraisal, sudah macam-macam. Nah yang masalah itu justru yang ada di sesi 1. Masalahnya bukan karena masyarakat nggak mau jual, tapi sekarang ini tanah di sesi 1 itu bentuknya laut, Mbak. Kan udah lautan itu, sudah gelombang-gelombang itu sudah ada lautnya. Tapi masyarakat masih punya sertifikat. Kalau menurut aturan undang-undang pokok-pokok pertanahan, namanya tanah yang sudah tidak kelihatan, sudah digenangi oleh air itu menjadi kewenangan negara. Kalau menjadi kewenangan negara berarti tidak perlu dibebaskan, tinggal bangun aja. Tapi ada masyarakat yang merasa memiliki punya sertifikat. Oke, jadi masih ada diskusi alot gitu, Pak?
Ya kita namanya itu legal opinion. Kita masih butuh legal opinion dari kejaksaan, dari ini. Kenapa? Sebenarnya pemerintah duitnya sudah ada gitu. 400 ditambah dengan 1,3 triliun itu sudah siap untuk digunakan untuk pembayaran tanah. Pembayaran aja. Pembayaran aja, pembayaran aja karena total kalau pembangunan itu 6 triliun. Nah, 1,3-nya itu untuk pembebasan tanah saja. Nah, pembebasan tanah 1,3 itu sekarang yang 400 miliarnya itu ada di lautan itu. Ini duit ini boleh dikeluarkan enggak nih sama negara? Jangan-jangan kalau kemudian kita keluarkan nanti bermasalah. Iya, kan kasihan masyarakatnya. Iya. Ini ternyata memang permasalahan tol Semarang Demak ini pelik juga ya Pak ya. Ini sebenarnya kita bahas ini juga agar memberikan pencerahan juga ke masyarakat kan, karena selama ini kan mana gitu, karena sudah dibicarakan kan sebenarnya dari tahun lalu juga gitu. Nah, dari 2016. Oh iya, maksudnya tapi kan masyarakat tuh aware yang benar-benar menagih gitu loh Pak. Menagih itu kan dari 2019 karena mungkin sudah mulai merasakan nikmatnya tol-tol yang lain gitu. Jadi kayak ini yang mana nih gitu kan. Nah, tapi sebelum kita ada Q&A dari masyarakat, tapi sebelum itu Pak, nanti kalau misalnya tol ada di situ tuh nanti akan ada, kan nanti pasti akan ada pola yang berbeda ya Pak ya, pola pemasyarakatan, pola masyarakat, pola pemberdayaan masyarakat yang berbeda. Ini disentuh juga nggak Pak? Iya, jadi sudah dihitung dari 38 desa itu ada 18 desa yang mereka terbelah oleh tol. Berarti kan kalau terbelah tol itu kan secara hubungan sosial pasti akan ada masalah. Terus kemudian tadi ada situs-situs bersejarah yang kemudian kena, itu kan pasti juga ada masalah. Ini yang sebenarnya ini yang agak lama. Tadi saya sambil ini bahwa 2016 itu sudah kalau trase itu penentuan rutenya itu sudah disosialisasikan. Makanya kan aturannya gini Mbak, kalau sudah ada penentuan trasenya itu masyarakat tidak boleh menjual tanah yang sudah akan dilewati itu. Nah, sekarang kalau yang biasa saja yang yang tanah pertanian, tanah rumah itu nggak ada masalah. Pokoknya sambil nunggulah nanti ganti untung kan gitu. Nah, yang masalah itu kan tadi yang ada berapa tuh? 12 kelurahan, desa dan kelurahan yang ada di sesi 1 itu. Kenapa? Sudah nggak boleh menjual, nggak boleh memperbaiki. Kalau biasanya kan kalau di sana saya punya punya teman itu yang di sana itu pokoknya setiap 2 tahun sekali meninggikan tanah kan. Iya. Itu kan nggak berani. Jangan-jangan ini tak tinggikan, besok dibayar. Iya. Ya jadi kompleks ya Pak. Kompleks masalahnya. Ya, kalau ketemu ke masyarakat itu ya wajar aja kalau mereka itu resah, gelisah, nanya terus, agak julik gitu. Itu kami sih menyadari karena memang ya suasananya seperti itu. Mudah-mudahan sih penjelasan ini bisa memberikan perspektif lain di masyarakat. Bapak, kita sekarang masuk ke netizen bertanya, Dewan menjawab ya. Tadi dari Mas Boy di Demak tadi sudah dijawab mengenai jalan tol Semarang Demak kapan jadi, mudah-mudahan akhir 2022. Ini dari Mas Bayu di Wonogiri, minta tolong diperhatikan jaringan irigasi di desa Pule ya Pak? Pule. Kecamatan Selogiri, Wonogiri. Jaringan irigasinya Pak. Betul. Saya itu masuk dalam program bersama namanya normalisasi waduk Ngancar. Selogiri. Itu nanti akan diinikan. Cuman ada cumanya itu Mas Bayu, karena di situ itu kan ada izin eksplorasi pertambangan emas di desa itu. Makanya kemudian kita sinkronisasi dengan skenario pengambilan jalur emas itu. Kan kalau emas kan wilayah izin usaha pertambangan itu misalkan 1 taplak meja ini gitu. Nah, itu yang di situ itu nanti akan dibongkar, pasti kan akan diambil emasnya di dalamnya. Nah, berarti kalau irigasinya itu tadinya lewat nyebrang di tengah itu, ya berarti kan kita harus
pindah di sebelahnya itu. Jadi itu sebenarnya sudah masuk Mas Bayu, sudah masuk dalam skenario penyelesaian Waduk Mancang namanya. Dari Mas Wisnu di Brebes, Jalan Salem Bandung Sari kapan diperbaiki? Sejak kena longsor masih lewat jalan darurat. Wah, ini rute paling menantang Komisi D ketika ngelihat namanya Gunung Lio itu. Gunung Lio itu Mbak manjak, belok itu. Terus kemarin itu pakai HIS itu depannya itu sudah nggak nginjak aspal, bawahnya udah ini. Wah, udah pada jerit-jerit memang karena di situ patahan. Sebenarnya tahun ini kita anggarkan 27 miliar. Tapi karena kena Covid sekarang disisakan 8 miliar. Tapi kemudian di 2021 besok itu ada penambahan 17. Nah, ini jangan-jangan yang nanya Mas Johan itu, karena ini jalannya Mas Johan ini. Itu skenarionya 2023 selesai. Karena itu nanti melingkar, Mbak. Jadi yang tadinya hanya 800 meter, sekarang nanti melingkarnya itu sampai hampir 3 kilo. Okay. Makanya kemudian nanti kita selesaikan. Tapi kalau sekarang jalannya itu sudah diratakan, sudah tanah, tapi belum ada perkerasan. Ya, karena anggarannya juga ini ya. Tahun depan mudah-mudahan bisa jalan lagi. Dari Mas Duki di Pekalongan. Padahal Mas Duki itu di Pekalongan itu ini warung makan. Uak. Saya orang Pekalongan jadi saya tahu, Pak. Waduh, ini saya jadi orang kampung nih gini caranya nih ya. Oke. Bapak Tanggul Laut Pekalongan kapan ya, Pak? Ini sering rob terus katanya. Ya, kalau di Pekalongan tenang aja itu, kalau ada rob laut begitu nanti di mention ke Twitter pemerintah provinsi dan Pak Gubernur ditangani. Karena kalau untuk ini rumus baru nih, informasi baru bagi masyarakat. Untuk Semarang ke barat sampai Brebes itu wilayah sungainya wilayah provinsi. Jadi kalau ngadu ke Pak Gubernur, ngadu ke kami langsung otoritatifnya kita. Tapi kalau Semarang ke timur itu wilayahnya pemerintah pusat, karena di situ ada Pemali Juwana. Nah, kalau di sana Serai Opak itu masuknya ke kita, termasuk Cisanggarung. Nah, kapan itu sebenarnya sudah masuk dalam skenario WISEM. Ya, jadi kita pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu sudah kerjasama dengan pemerintah Belanda. Yang tadi saya sampaikan kapan-kapan ke Nederland itu. Oke. Saya siap loh Pak kalau diajak Pak. Paspor siap pokoknya. Itu sebenarnya clear ke situ. Ini sudah ada proses kemarin waktu Pekalongan rob besar yang kemarin ini yang 2020 ini, soalnya ada dua, memang secara cuaca memang cukup ekstrim. Yang kedua kan itu kan tanggul Pekalongannya ketabrak. Nah, sekarang ada 12 miliar anggaran di situ. Oke, artinya ditangani. Sedang ditangani. Waduh. Oke, dari Bang Mandor di Grobogan. Flyover Ganepo kapan dibangun, Pak? Sering macet kalau ada kereta lewat, belum pedagang pasar. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Ini sebenarnya sudah lelang, pemanangnya sudah ada, pembebasan tanahnya sudah jalan. Tapi ya tadi karena corona ya harus bersabar. Tapi nanti 2021 selesai. Oke, baiklah. Ini ada lagi baru pertanyaan dari Pak Lili Priyanto. Ini beneran mau ditanyakan. Ini pertanyaan dari Facebook, Pak. Iya. Kapan Mas Hadi nyalon gubernur katanya? Ini pembahasan di podcast selanjutnya aja ya. Ini apa ini? Emang nyalon gubernur itu pokoknya asal ison jawab terus nyalon gitu. Ini nantikan di podcast berikutnya ya, kita akan ulik gitu Bapak. Tapi akhirnya ini terakhir nih ya sebelum kita ini jadi sekarang yang menjadi prioritas Komisi D apa, Pak? Sekarang yang menjadi prioritas Komisi D sebenarnya kalau tidak ada corona ini, kita ini kondisi infrastruktur kita baik sumber daya air maupun jalan dan jembatan itu kan sudah di atas RPJMD, sudah sampai pada level kondisi jalan baik kalau
Dinas Bina Marga itu menyebutnya jalan cantik, itu jalan cantiknya itu sudah 86%. Kenapa masih ada 14% dan kemudian kita menganggap ya ini tidak ya mendesak tetapi tidak terlalu mendesak, itu karena ini alihan dari kabupaten dialihkan ke provinsi. Itu kan ada pembebasan tanahnya, ada macam-macamnya lah, ada macamnya prosesnya. Nah, sebenarnya kondisinya sudah seperti itu. Makanya tadinya kita di RPJMD sampai dengan 2023 kepemimpinan Pak Gubernur ini kita mengawal pertama ini masalah pertambangan. Jadi kan tambang ini kan kalau diruntut itu kan banyak itu. Jadi masalah perusakan alam, masalah perusakan infrastruktur dan lain sebagainya kan kalau tidak ada izin dengan jelas ini kan karena di Jawa Tengah ini ada 1.800-an tambang yang tidak berizin. Makanya kita harus konsentrasi untuk mengamankan itu. Yang kedua, kita juga harus berbicara tentang tadi masalah kekeringan dan rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni kita ini ada 11 juta. Ini yang masih menjadi walaupun dengan anggaran yang sudah di-cut banyak begitu ya Pak ya, tapi itu masih tetap masih bisa harus bergerak dan bernafas. Karena kalau rumah tidak layak huni ini sistemnya tidak 100% mutlak intervensi pemerintah. Jadi kalau saya punya tetangga gitu, terus kemudian sekarang ada tim yang dibentuk oleh Dinas Perakim, masa kemudian tidak disadarkan tangganya, masa ada tangganya yang ngelek kaya ngono ora dibantu. Nah, ini dengan cara seperti itu ternyata proses penyelesaiannya cukup signifikan di Jawa Tengah. Itulah indahnya Indonesia ya Pak, gotong royong tuh Indonesia tuh. Pak Hadi, terima kasih Pak Hadi obrol-obrolannya. Saya seperti mendapatkan kuliah 1 semester. Ya gak sih? Tapi jelas banget, jadi kekeringan tuh begitu masalahnya. Karena kalau nggak dapat penjelasan ini Pak, kita cuma bisa nyalain pemerintah gitu. Maksudnya karena nggak kelihatan kan gitu. Karena dulu saya ini basically-nya LSM yang suka nyala-nyalain pemerintah. Jadi saya ngerti betul, ternyata yang di masyarakat itu ada bottleneck yang harus disampaikan ke masyarakat itu ini ternyata. Gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Amin, matur nuwun Mbak Nesya, sukses selalu ya. Untuk Komisi D. Siap ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Baiklah, kalau begitu dulur Jateng, sampai ketemu di podcast parlemen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.